Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Santo Marcellus pertama, seorang paus dan martir. Gereja pada akhir abad kedua mengalami keguncangan besar karena usaha penganiayaan orang-orang Kristen oleh Kaisar Diocletianus. 3 tahun setelah kematian Diocletianus, terpilihlah seorang paus baru, yaitu Marcellus. Kepemimpinan Marcellus berlangsung di tengah situasi gereja yang kacau balau. Pelayanan iman dan pewartaan sabda tidak berjalan. Umat tercerai-berai tanpa bimbingan seorang gembala. Marcellus berkewajiban mengatur kembali administrasi gereja dan mengatasi semua masalah gereja. Tindakan pertama yang dilakukannya adalah membagi gereja ke dalam wilayah-wilayah pelayanan di bawah pimpinan seorang imam. Para imam bertugas mengajar umat, terutama para katekumen, melayani sakramen pengakuan, mendoakan dan turut menguburkan jenazah orang-orang Kristen yang meninggal, dan bersama umat merayakan upacara untuk mengenang para martir. Marcellus pun membangun sebuah kuburan baru untuk orang-orang Kristen Salaria, Roma. Usaha-usaha Marcellus untuk mengatur kembali gereja terhambat oleh perbedaan pendapat tentang masalah orang-orang Kristen yang murtad ketika adanya penganiayaan. Mereka ingin kembali menjadi Kristen lagi tanpa menjalani kewajiban bertobat. Marcellus bertindak tegas dengan menuntut agar orang-orang itu terlebih dahulu harus bertobat dan mengakui kesalahannya serta menjalankan penitensi yang berat. Hal ini ditentang oleh banyak orang hingga memuncak menjadi suatu peristiwa berdarah. Maxentius berkata, "Hei, kau panglima, perintahkan anak buahmu menangkap Marcellus. Orang tua itu telah bertindak berlebihan. Penjarakan dan hukum dia." Kaisar Maxentius yang tidak setuju dengan usaha-usaha Marcellus menghukumnya dengan menjalankan kerja paksa, membersihkan kandang-kandang ternak kaisar. Tetapi dengan bantuan umat, Marcellus dapat meloloskan diri dari tempat siksaan itu dan berlindung di dalam rumah seorang keluarga bangsawan di kota. Namun, tempat persembunyian itu diketahui oleh kaki tangan Kaisar Maxentius. Marcellus kemudian ditangkap dan dibunuh dengan sangat keji. Saudara-saudari, Paus Marcellus dicaci maki, dibenci, dan harus banyak menderita karena Kristus. Umat Kristiani pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus dan Maxentius mengalami penganiayaan hebat karena iman mereka. Penderitaan merupakan bahasa universal. Bahasa penderitaan melahirkan daya tarik dan simpati yang besar dari berbagai pihak. Sangat nyata, orang akan menjadi semakin bersatu, berbagi duka, solider dalam penderitaan. Jika seorang sanggup menanggung penderitaan dalam jalan Allah, sesungguhnya ia sedang membuka pintu kehidupan baru baginya. Kebaikan yang dilakukan membuatnya menderita, namun penderitaan tidak akan sia-sia. Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Dalam situasi sulit seperti sekarang ini, orang Katolik diajak tahan menanggung segala bentuk penderitaan. Orang Katolik ditantang dan diajak
untuk berbuat lebih banyak. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.